A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa fi ayatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tapung Hilir beserta seluruh jajaran pimpinan, ayahanda sekalian, pimpinan ranting, pengurus masjid, imam beserta takmir, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah dan bunda sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kepada Allah. Allah senantiasa perbaharui nikmatnya untuk kita semuanya. Semakin kita bersyukur, Allah akan semakin hadirkan tambahan nikmat untuk apapun yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan ini. Wa ista'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu berseru, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka sungguh pula aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jika engkau engkar terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur atas nikmat adalah satu kewajiban utama kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya bisa hadir kembali bersilaturahim dalam majelis ilmu ini setelah beberapa kali Mas Okto menghubungi saya. Ternyata beliau juga sedang pulang kampung ya. Ya, ada musibah kematian daripada saudaranya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang telah meninggal dan amal soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ditinggal tentunya kita doakan agar diberikan kesabaran. Al-baqa'u lillah. Sesungguhnya hal yang kekal itu hanya milik Allah. Kita semuanya fana, ada akhirnya. Tidak ada di antara siapapun yang berupa makhluk kecuali pada akhirnya dia akan berakhir. Dan semuanya ada waktunya. Kalaulah ajal itu sudah tiba, maka tidak seorang pun yang mampu mengakhirkannya barang sesaat pun, dan begitu juga sebaliknya, tidak seorang pun yang mampu untuk mendahulukannya barang sesaat sekalipun. Ayah dan bunda, saya mohon maaf, tadi seharusnya saya juga dengan Aisyah, karena kesibukan dakwah kita di Muhammadiyah
Di PWM itu sekarang kita lagi fokus untuk pembekalan calon wisudawan di Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi ada Baitul Arqam Purna Studi. Jadi setiap mahasiswa yang akan wisuda, kita akan Baitul Arqam kan. Dan Baitul Arqam itu punya standar. Mereka harus menginap selama 1 malam, kemudian 2 hari ini, 2 hari kita akan berikan pembekalan-pembekalan berkaitan dengan kemuhammadiyahan, penguatan ibadah praktis sesuai dengan tarjih Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, kemudian pengenalan tentang organisasi, nilai-nilai, corak dakwah, dan juga pengenalan sebelum memasuki dunia kerja. Jadi Muhammadiyah ini memang unik. Satu-satunya universitas di Riau ini yang sebelum wisuda mahasiswanya dikasih dulu bekal. Dibekali dulu keislamannya, kemuhammadiyahannya, kemudian juga kesiapan untuk bekerjanya. Nah, itu. Dan semua peserta itu wajib mabit, wajib dia menginap, disediakan untuk menginap, untuk kemudian nanti ada juga Fathul Qulub, ada Qiyamul Lail, kita bangunkan untuk sholat malam, kemudian untuk tilawah, kemudian juga setiap sholat 5 waktu itu kita pergilirkan untuk kemudian menyampaikan dakwah dalam bentuk kuliah 7 menit. Kemudian ada juga Fathul Qulub setelah sholat subuh yang kita bagikan tema berdasarkan kelompoknya, yang kemudian dikaji secara mendalam di dalam kelompok masing-masing, yang kemudian nanti hasilnya akan disampaikan di tengah-tengah jamaah. Jadi begitulah Universitas Muhammadiyah. Salah satu amal usaha yang kita miliki ini menyiapkan anak bangsa kita ini supaya benar-benar menjadi khairu ummah. Jadi yang kita perhatikan itu ayah bunda sekalian bukan hanya sekedar akademiknya, tetapi juga spiritualitasnya, religiusitasnya, soal bagaimana dia menjadi seorang muslim yang ketika sesungguhnya kita sadar bahwa kita adalah seorang muslim, maka keseluruhan dari aspek hidup yang kita jalani ini mestilah berjalan di atas ajaran Islam. Muhammadiyah ini menghadirkan corak dakwah yang seharusnya mudah di tengah-tengah masyarakat. Dakwah Muhammadiyah ini satu sisi adalah tajrid. Tajrid itu artinya adalah menjaga kemurnian, memurnikan akidah-akidah masyarakat yang kemudian sudah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melenceng, syirik, takhayul, khurafat, itu kemudian disadarkan melalui dakwah-dakwah Muhammadiyah bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan kita kepada Allah yang seharusnya dimurnikan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang makna kalimat la ilaha illallah itu sesungguhnya mencakup semua aspek, bukan hanya uluhiyahnya saja. Kalau ilah saja yang kita ambil dari kata la ilaha illallah, maka saat di masjid sajalah kita akan dekat dengan Allah. Saat di masjid sajalah kita akan bertuhan kepada Allah. Tapi Muhammadiyah sesungguhnya mengajarkan bahwa kalimat la ilaha illallah dalam tauhid itu adalah hadir dalam setiap aspek kehidupan makhluk. Maka ketika kita ingin menyandarkan kehidupan kita, maka sandaran kehidupan itu tidak boleh kepada yang lain, ya, kecuali
hanya kepada Allah semata. Ketika kita ingin menghadirkan aturan hidup dalam hidup kita, atau meyakini bahwa sesungguhnya yang berkuasa atas diri kita dalam hidup ini, sesungguhnya tidak ada yang lain yang punya kuasa atas diri kita kecuali Allah semata. Maka la ilaha illallah di situ bermakna la rabban siwallah. Tidak ada Rabb yang berkuasa atas kita melainkan Allah. Begitu juga dalam hal menghadirkan rezeki. Banyak orang Islam sekarang yang akidahnya sesungguhnya adalah Islam, beragama Islam, tetapi kemudian dalam hal keyakinan terkait dengan persoalan rezeki, dia hadirkan yang lain selain daripada Allah. Maka kemudian ada yang berwasilah, mencari wasilah-wasilah yang lain untuk kemudian diyakini bahwa dengan wasilah itu rezekinya akan luas. Ada yang kemudian pakai jimat, ada yang kemudian meyakini kalau foto seseorang itu dipajang di rumah makannya atau di warungnya, dia akan mendapatkan pelanggan yang lebih. Itu artinya ada keyakinan yang lain di samping meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi dalam kuasa memberi rezeki kepadanya, dia meyakini selain daripada Allah. Itu perbuatan syirik. Itu sebagian tidak sadari, tapi sesungguhnya perbuatan yang demikian itu cenderung bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik. Maka dalam hal itu sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la razzaqa siwa illallah. Tidak ada yang maha memberi rezeki kepada kita kecuali Allah. Itu representasi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga yang belum punya jodoh melakukan hal-hal yang di luar akidah untuk menghadirkan jodoh, dalam hal kesembuhan dari penyakit. Begitu juga mencari jalan-jalan yang kemudian banyak terjerumus kepada perbuatan yang menduakan Allah. Padahal dalam keyakinan kita, ya, akidah dan kalimat la ilaha illallah itu adalah representasinya sudah disampaikan oleh Nabi dalam doa kesembuhan. Allahumma rabban nas antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Duhai engkau ya Allah, engkau adalah Tuhan yang menguasai manusia. Engkau adalah maha memberi kesembuhan. Asy-Syafi. Karena Allah yang maha memberi kesembuhan, isfi, sembuhkan ya Allah. Antas syafi, engkaulah yang memberikan kesembuhan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali hanya kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqaman. Yang kesembuhan itu jika engkau hadirkan, tidak akan ada siapapun yang mampu menghadirkan penyakit ataupun sakit. Ini keyakinan. Maka kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya hadir ketika kita berada di masjid, ketika kita benar-benar dalam kondisi ibadah semata kepada Allah. Meskipun makna utama la ilaha illallah itu adalah la ma'buda, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah, tapi dalam representasi semua aspek kehidupan, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu punya makna tersendiri. Kalau hari ini misalkan di tengah-tengah keluarga kita
Ada saja masalah yang muncul. Ketahuilah masalah itu muncul dari Allah, dan kita hadirkan Allah untuk menghadirkan kebaikan, jalan keluar dari apa yang kemudian sedang kita hadapi. Maka inti penyelesaian masalah dalam Islam adalah ketakwaan. Sejauh mana kita dekat kepada Allah. Wa may yattaqillaha, sesiapa yang benar-benar takwa dia kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan kepadanya jalan keluar dari semua persoalan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pastikan dia akan diberi rezeki bahkan dari arah yang dia sendiri tidak menduganya. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah representasi makna luas dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammadiyah, istiqomah menjaga kemurnian akidah dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan corak dakwah tajrid di dalam pendekatan dakwah Muhammadiyah. Yang kedua adalah sesungguhnya Muhammadiyah ini senantiasa berpikir untuk maju, untuk berkemajuan. Makanya istilah Islam berkemajuan itu hanya ada di Muhammadiyah. Kita tidak menolak ketika orang memilih berislam secara tradisional, tidak menolak. Dan Muhammadiyah, kalau di pesantrennya, pesantren-pesantren Muhammadiyah, corak pemikiran yang sifatnya salafiyah itu dijaga. Tapi kemudian berpikir untuk kemaslahatan masa depannya, Muhammadiyah konsisten dengan Islam berkemajuan. Makanya ada istilah tajdid. Tajdid itu artinya adalah pembaharuan-pembaharuan. Dan terbukti bahwa Muhammadiyah senantiasa melakukan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah jauh lebih maju dari pendidikan yang dimiliki oleh pemerintahan kita. Kalau diperbandingkan jumlah sekolahnya, ya jauh juga lebih banyak sekolah Muhammadiyah daripada sekolah yang dimiliki oleh pemerintah. Perguruan tingginya lebih banyak milik Muhammadiyah. Bahkan hari ini Muhammadiyah sudah punya perguruan tinggi yang levelnya adalah tingkat internasional. Baik yang keberadaan universitas ataupun kampusnya di Indonesia, tetapi dia sudah berskala internasional, ataupun Muhammadiyah sendiri yang sudah memiliki kampus yang lokasi kampusnya adalah di luar negara Indonesia itu sendiri. Kita sudah punya ada di Malaysia, UMAM, yang rektor Universitas Muhammadiyah Malaysia yang letaknya di Perlis itu juga adalah rektor kita di Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian ada juga universitas kita, college di Australia, dan akan ada di negara-negara yang lainnya. Ini bukti bahwa sesungguhnya Muhammadiyah senantiasa berupaya untuk mencapai kemajuan-kemajuan. Dan dalam hal kemajuan itu, Muhammadiyah senantiasa memikirkan tajdid, pembaharuan-pembaharuan. Termasuk di bidang kesehatan. Alhamdulillah, universitas kita yang di Provinsi Riau ini, Muhammadiyah Riau, sudah memasuki tahun yang kedua fakultas kedokterannya. Ada juga kita punya fakultas farmasi. Ada juga fakultas kesehatan yang program studinya keperawatan, kebidanan, ada di kita. Dan hampir di setiap Universitas Muhammadiyah yang namanya program studi kedokteran, kesehatan,
kemudian sains dan teknologi itu ada. Baru-baru ini kita Universitas Muhammadiyah Riau juga sudah merilis apa itu namanya mobil listrik buatan mahasiswa yang hari ini sedang diperlombakan di tingkat nasional. Ya, kemudian di salah satu Universitas Muhammadiyah juga menemukan apa itu namanya temuan bom atom. Banyak sekali temuan-temuan teknologi yang kemudian sesungguhnya hadir bersama kemajuan yang dicapai oleh kampus-kampus dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini adalah bukti dakwah yang diiringi dengan pemikiran dan pembaharuan tajdid. Karena sesungguhnya di dalam Islam kemajuan teknologi misalkan, meskipun dia sumbernya adalah dari luar Islam, itu tuntutan awalnya, hakikatnya itu mestinya orang Islam yang menemukannya. Orang Islam yang seharusnya menemukannya itu. Bukan orang-orang kafir. Bukan orang-orang non-muslim. Tapi faktanya sebahagian dari teknologi yang kita butuhkan seperti yang kita gunakan hari ini adalah temuan dari orang-orang di luar Islam. Sehingga kalimat yang seharusnya kita disadarkan adalah satu ungkapan yang disebut dalam salah satu riwayat yang memang diperdebatkan posisi hadisnya karena ini menyangkut masalah duniawi, tetapi tidak menyalahi akidah dan keyakinan Islam. Ya, al-hikmatu dhallatul mu'min. Segala sesuatu yang ada manfaatnya, ada gunanya, seperti teknologi dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang hilang dari kaum muslimin. Hilang dari kaum muslimin itu artinya apa? Seharusnya itu adalah temuan orang Islam. Tapi kemudian yang menemukannya bukan orang Islam. Maka dia disebut dengan dholatul mu'min. Sesuatu yang hilang dari orang yang beriman. Ainama wajadaha, di mana saja dia mendapatkannya, atau ketika orang Islam menemukan sesuatu yang baru tapi dia sangat berguna, memiliki manfaat yang begitu besar untuk kehidupan manusia, di mana saja kita mendapatkannya, dari siapa saja kita mendapatkannya, fahuwa ahaqqu biha. Meskipun bukan kita yang kemudian menemukannya, tapi kita berhak, bahkan kata Nabi, lebih berhak kita untuk menggunakannya daripada mereka-mereka yang akan menggunakannya dalam kebatilan dan juga dalam kejahatan. Coba bayangkan bagaimana kemajuan teknologi smartphone, ya, gadget, iPhone dan lain sebagainya hari ini. Ketika kita alergi dengan semua ini, maka ini akan menjadi alat orang-orang jahat untuk kemudian menjerumuskan dan menyesatkan manusia. Sementara kebanyakan manusia hari ini mesti tertarik dengan alat ini. Maka kita juga bisa mengambilnya dan kegunaannya kemudian kita jadikan sebagai wasilah kebaikan dalam dakwah Islam. Alhamdulillah di cabang Tapung Hilir ini sudah ada kemajuan media. Mudah-mudahan setiap yang kita dakwahkan ini adalah sesuatu yang tertinggal dan bisa disebarluaskan, yang kemudian menjadi bagian dari shadaqatun jariyah bagi siapapun yang ikut berpartisipasi dalam penyediaannya. Jadi dakwah Muhammadiyah adalah dakwah Islam yang berorientasi kemajuan, dakwah Islam yang memikirkan pembaharuan-pembaharuan, kemudian dakwah Islam tapi dari satu sisi yang pokok, dakwah Islam yang tajrid,
yang senantiasa berupaya melakukan penjagaan terhadap pemurnian, terutama di dalam hal yang menyangkut masalah akidah ataupun penjagaan terhadap tauhid yang tadi kita sudah jelaskan. Kalimat utama yang mesti jadi pegangan hidup kita yaitu kalimat la ilaha illallah, yang itu maknanya sangat luas sekali ketika kita jabarkan berkaitan dengan sisi-sisi kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammadiyah ini seharusnya dakwahnya adalah dakwatun bilhal. Dakwah bilhal itu bukan hanya sekedar dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan di Muhammadiyah ada, tetap juga diperlukan. Makanya ceramah, tausiah, seminar-seminar, lokakarya, konferen kalau di tingkat perguruan tinggi, baik dia nasional maupun internasional, itu selalu diadakan. Bahkan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Dakwah bil lisan ini dibutuhkan. Karena tidak mungkin kita dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau lisan kita ini kita jaga untuk berkata-kata. Padahal Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat dan menyaksikan satu kemungkaran, kata Nabi, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia mencegah, berusaha untuk melarang perbuatan mungkar dan kejahatan itu dengan tangannya. Yang oleh para ulama maknakan dengan tangan ini maksudnya bukan kita main tangan. Kalau ada yang berbuat jahat, maksiat, lalu kita main hakim sendiri, bukan. Bukan itu maksudnya, falyughayyir biyadihi. Bukan main tangan. Tetapi yang dimaksud di situ adalah dengan kekuasaan. Maka ketika kita, di antara kita ini ada yang menjadi pejabat di tengah masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, ada sesuatu gejolak kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, pakai kekuasaanmu itu untuk kemudian mencegah segala perbuatan jahat, mungkar dan maksiat tersebut. Itu yang dimaksud dengan falyughayyirhu biyadih, bukan main tangan atau main hakim sendiri, menghakimi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fa illam yastati. Ini yang utama itu dengan tangan dan kekuasaan. Tetapi ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk menegakkan nahi mungkar itu dengan kekuasaannya, karena mungkin juga dia tidak punya kekuasaan, falyughayyirhu bilisanih, maka hendaklah dia merubah perkara yang mungkar itu, perbuatan yang jahat itu dengan lisannya. Maksud dengan lisannya adalah dia beri nasihat, dia dakwahkan pelaku-pelaku itu, dia datangi dan dia kasih tahu tentang kemungkaran, kemaksiatan dan kejahatan yang akan mereka buat itu, sehingga perbuatan itu tidak jadi mereka lakukan. Ini penting dakwah bil lisan. Falyughayyirhu bil lisani fa illam yastati fa biqalbi. Lalu yang ketiga kata Nabi, kalau di antara kamu enggak juga mampu merubah keadaan, mencegah perbuatan mungkar dan jahat itu dengan lisan, dengan
kata-kata, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Fabi qalbi. Yang makna dengan hati ini, saudaraku sekalian, adalah dengan setidak-tidaknya kalau jelas menurut kita perbuatan itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, maka hati kita jangan memberi dukungan. Ya, hati kita ini jangan memberi dukungan. Setidak-tidaknya hati kita ini nolak. Karena hati kita menolak, maka kita bersandarnya kepada Allah. Kita doakan supaya keadaan itu kemudian nanti Allah yang turun tangan untuk merubahnya. Karena kita tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa untuk merubah dengan kekuatan yang kita miliki. Tidak punya kuasa dengan lisan kita untuk mencegah perbuatan itu terjadi. Tetap juga mereka berjuang untuk melaksanakannya, mengadakannya, menghadirkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar itu. Maka yang terakhir solusinya dari kita sebagai seorang muslim adalah falyughayyirhu biqalbi, dengan hati kita yang tetap mesti berkomitmen untuk menolak segala kemungkaran dan juga kejahatan. Jangan kita iakan. Dan banyak di tengah-tengah masyarakat tuh, ketika misalkan ada gejolak, akan dibuat satu tempat maksiat, padahal ini di tengah-tengah komunitas muslim, di tengah-tengah komunitas muslim. Udah jelas orientasi tujuan daripada tempat yang dibuat itu adalah untuk maksiat. Lalu kemudian kita, karena kita tidak punya kuasa apapun, kita tidak bisa berbuat dengan kekuasaan kita. Mau ngomong pun kita tidak bisa. Ya, takut juga kita untuk nahi mungkar. Setidak-tidaknya hati kita jangan pernah mengiyakan. Sehingga perlu juga kita upayakan melalui orang lain untuk kemudian mencegah tempat maksiat itu untuk diadakan, untuk didirikan di tengah-tengah masyarakat yang konon katanya mayoritas muslim kah, atau di tengah-tengah komunitas yang jelas-jelas beragama Islam. Nah, itu adalah dakwatun bil lisan. Jadi dakwah bil lisan ini juga masih tetap sangat relevan untuk terus kita adakan, sebagaimana pengajian-pengajian yang kita lakukan di Masjid Taqwa ini. Tapi kalau bisa ke depan itu tidak hanya sekedar dakwah, tapi bagaimana kita menghadirkan tengah-tengah jamaah kita ini yang disebut dengan tarbiyah. Ya, dua hal yang berbeda antara dakwah dengan tarbiyah. Kalau dakwah ini konotasinya sama dengan tabligh. Memang satu kewajiban untuk kita tetap tegakkan, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Ini ayat-ayat Allah ini dipahamkan, dibacakan, lalu kemudian dijelaskan dan disampaikan. Selesai penyampaian, udah selesai. Masing-masing yang kemudian mencerna apakah kemudian akan diamalkan atau tidak. Ini baru permulaan dari dakwah. Yang ini juga dilakukan oleh Rasulullah di masa terdahulu. Dakwah dalam artian tabligh. Kalau dalam bahasa modern sekarang itu disebut dengan transformation of knowledge. Hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada jamaah, kepada mad'u, orang-orang yang didakwahkan. Tapi lebih daripada sekedar dakwah ini, perlu juga kita memikirkan yang namanya adalah tarbiyah. Tarbiyah.
Tarbiyah itu artinya adalah mendidik. Mendidik ini transformation of value. Tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga berkomitmen mengajak untuk dia sendiri melakukan dan orang lain diajak untuk melakukan. Nah, itu yang disebut dengan tarbiyah. Dakwahnya Rasulullah SAW setelah 3 tahun dakwatun sirran, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Di tahun yang keempatnya dakwah Nabi itu sudah jahron. Mulai dia berdakwah dengan cara terang-terangan. Lalu ketika banyak sudah umat yang menerima dakwah Rasul, pengikut Muhammad SAW, Nabi itu paset dakwah seterusnya itu adalah tarbiyah. Makanya sahabat itu selalu dihimpun oleh Nabi di sewaktu sudah hijrah ke Madinah, itu di Masjid Nabawi. Masjid dijadikan sebagai pusat peradaban umat Islam, yang di situ dijalankan program dakwah, tapi juga di situ dijalankan program tarbiyah untuk kemudian mendidik, bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi memberi pendidikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, yang kemudian generasi Rasulullah dan umat sesudahnya adalah generasi-generasi umat Islam yang paling utama sampai hari kiamat yang akan datang. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang kemudian tarbiyah ini jauh lebih efektif dalam mendakwahkan Islam daripada sekedar dakwah maupun tabligh yang hanya sekedar untuk menyampaikan pesan-pesan daripada ajaran Islam ini. Yang di Muhammadiyah, istilah daripada dakwah tarbiyah ini adalah dakwatun bilhal. Jadi dakwah bilhal itu maksudnya adalah kita mengajak orang berbuat baik, tetapi kita sendiri juga mengawali untuk melakukan perbuatan yang baik yang kita dakwahkan tersebut. Bukan hanya sekedar kita omongkan, kita sampaikan, tapi kita juga perbuat. Ketika misalkan sederhana, kita sampaikan besok Senin adalah waktu yang disunnahkan untuk berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berpuasa di hari Senin. Yang dalam riwayat disebutkan Nabi mengatakan, hari itu aku lahir, di hari itu aku dilahirkan, maka aku berpuasa di hari itu. Kemudian puasa lagi di hari Kamis, dan Nabi senantiasa menjaga puasanya di hari Kamis. Diajak jamaahnya kemudian untuk berpuasa, sehingga dakwah ini tidak hanya berhenti dalam lisan lalu didengarkan oleh telinga-telinga kaum muslimin, tapi kemudian lebih daripada mengetahui ilmunya adalah kita juga mengamalkannya. Itu yang disebut dengan dakwatun bilhal, yaitu dakwah dengan perbuatan. Muhammadiyah melakukan dakwah melalui tindakan nyata dan juga perbuatan. Karena dakwah bilhal inilah kemudian Muhammadiyah ini menghadirkan sekolah-sekolah, menghadirkan madrasah-madrasah, menghadirkan pondok-pondok pesantren, menghadirkan perguruan-perguruan tinggi, menghadirkan rumah sakit yang dibutuhkan oleh masyarakat, menghadirkan panti-panti asuhan, menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial, penghimpunan dana, zakat, infak, sedekah melalui lembaga amil zakat Muhammadiyah Lazismu, yang kemudian hasil-hasil penghimpunan dana dari Lazismu ini adalah untuk kepentingan masyarakat
yang berhak untuk disantuni. Jadi dakwah bilhal ini di Muhammadiyah benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Maka saya tadi bincang sebelum maghrib apa dan bagaimana perkembangan amal usaha kita di sini. Kita sudah punya TK, lalu kita sudah punya SD kan? Sekarang ini diminati sekolah yang berbasis madrasah. Boleh juga kita buat MI, madrasah ibtidaiyah. Ya, karena orang sekarang cenderung juga kembali sadar agar anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Boleh kok Muhammadiyah punya MI, yang kemudian lanjutannya nanti punya madrasah sanawiyah, supaya orang lebih terbuka bahwa madrasah itu, madrasah ibtidaiyah kah, madrasah sanawiyah kah, madrasah aliyah kah, itu bukan hanya milik saudara-saudara kita di NU, tapi Muhammadiyah juga sudah punya madrasah ini. Bahkan madrasah muallimin, muallimat itu Muhammadiyah berbasis madrasah. Begitu juga SMP. Kalau sekarang kita masih punya SD, kapan kita punya SMP? Baik ayah dan bunda, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya sudah masuk untuk kita sholat isya, azan sholat isya, kita pending pembahasan untuk kemudian kita lanjutkan setelah sholat isya. Boleh mengajukan pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.